إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rasid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Pak Ustaz, kalau tidak salah dalam surat An-Najm ya, yang mengatakan tidak, seseorang itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia kerjakan Pak Ustaz. Iya betul Pak. Saya lupa ayatnya. Nah kemudian hadis Nabi bahwa amal jariah, kemudian doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat. Nah ini kaitannya dengan yang sudah meninggal nih Pak Ustaz. Katakanlah orang tua gitu. Ada hadis tentang sedekah itu Pak Ustaz. Bertanya seorang laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah mati. Apakah berguna bagi saya seandainya saya bersedekah untuknya? Kemudian Rasulullah menjawab, ya berguna untuk ibumu. Ini dari hadis riwayat Daud Pak Ustaz. Nah pertanyaan saya, apakah berguna untuk ibumu ini masuk kategori transfer pahala ini Pak Ustaz? Ini saya masih bingung nih tentang sedekah, yang mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rasid yang ada di Jakarta. Ketahuilah Bapak bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia miliki. Iya. Yang ia usahakan ya. Seorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Allah Ta'ala mengatakan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Tapi kenapa ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa amalan orang lain kita mayat bisa mendapatkannya? Apakah itu berarti menunjukkan akan adanya transfer pahala atau bagaimana ya? Ketahuilah Bapak, para ulama bersepakat bahwa untuk jenis-jenis yang ditunjukkan oleh dalil seperti sedekah, puasa, haji, apabila dilakukan oleh seorang anak maka itu sampai. Ya. Kenapa demikian? Karena yang pertama telah ada dalil yang menunjukkannya. Bila ada orang berkata apa itu tidak bertentangan dengan ayat? Bukankah ayat mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia miliki? Kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan itu bukan usaha dia. Itu usaha ya orang lain. Kita katakan itu usaha anaknya. Dan anak itu hasil usaha orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, seseorang tidak akan, Rasulullah SAW sabda, al-waladu min kasbi abih. Ya, anak itu termasuk hasil usaha orang tua. Karena anak hasil usaha orang tua, maka ya sedekah anak kepada orang tua akan sampai. Iya. Amalan-amalan soleh anak yang dahulu orang tua telah mendidik di atasnya, semuanya akan sampai. Ya, bukankah ya Rasulullah SAW sabda, idza mata ibnu Adam inqata anhu tasairu amali illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia akan terputus darinya seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Waladun saleh yad'u lahu. Iya, anak saleh yang mendoakannya. Iya. Maka dari itu tidak bertabrakan dengan ayat Bapak. Ya. Itu sama sekali tidak bertabrakan dengan ayat. Kenapa demikian? Karena hadis ini ya yang Bapak sebutkan tadi yang datang adalah anaknya. Iya. Berarti kalau yang datang bukan anaknya, entah itu orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, kemudian dia mau bersedekah buat mayat yang sudah mati, apakah itu sampai? Iya. Kalau kita lihat kepada dalil yang Bapak sebutkan bahwa yang datang itu anak, sedangkan dalam hadis dikatakan bahwa anak itu
hasil usaha orang tua, sehingga anak dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Iya, Allahu a'lam. Walaupun demikian, para ulama mengatakan bahwa untuk sedekah sampai kepada mayat, demikian pula puasa dan haji, karena itu ada dalilnya. Iya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah 3 perkara ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya? Seperti mentransfer pahala bacaan Quran, mentransfer pahala bacaan sholat, ya, sholat kita transfer pahalanya untuk ibu kita, bapak kita. Kata jadi khilaf, ya, pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan ini juga mazhab Imam Syafi'i yang masyhur, ya, dari beliau, bahwa itu tidak bisa dikiaskan, ya, karena ini masalah gaib. Masalah transfer pahala adalah masalah gaib yang harus hanya ditetapkan oleh dalil saja. Selebihnya, karena tidak ada dalil, tidak bisa dikiaskan, karena masalah gaib tidak berlaku padanya kias. Ya, Allahu a'lam. Nah.